Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai teman-teman, saya Rizfian Rahman. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali berbagi pemahaman tentang konsep yang menarik dalam dunia pendidikan kita, yakni Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, sebuah filosofi pendidikan yang mendalam, tidak sekedar menjadi istilah kosong. Ini adalah pandangan tentang pendidikan yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengejar pengetahuan dan mengembangkan diri mereka sendiri. Ide ini tak terlepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional yang mengilhami perubahan dalam pendekatan pembelajaran. Ki Hajar Dewantara dalam sejarahnya telah mendirikan wadah yang disebut Taman Siswa, suatu konsep lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata di masa itu untuk bisa memperoleh hak pendidikan. Beliau juga mengenalkan sistem AMO yang saat ini populer dengan slogan Tutwuri Handayani, menegaskan peran guru sebagai teladan, pembangkit semangat, dan pendorong potensi murid. Hal ini menggarisbawahi bahwa pentingnya lingkungan pendidikan yang membebaskan dan mendorong pertumbuhan pribadi yang optimal. Beranjak dari filosofi Bapak Pendidikan Nasional inilah konsep Merdeka Belajar yang diharapkan lahir sebagai konsep belajar yang betul-betul bisa melayani anak dengan hambatan-hambatan itu, sehingga dia bisa tumbuh secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Merdeka Belajar tidak hanya tentang guru dan murid. Konsep ini juga menekankan pentingnya memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ini berarti menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan alami mereka, mengakui keunikan serta potensi individual setiap murid. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan aspirasi mereka. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid menjadi landasan utama dalam mewujudkan konsep Merdeka Belajar. Memberikan murid otonomi dalam pembelajaran, mendorong kolaborasi dan diskusi aktif, menyediakan proyek-proyek atau tugas yang relevan dengan dunia nyata, serta memberikan umpan balik konstruktif dan memfasilitasi refleksi diri. Semua ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh dan bermakna. Teman-teman, selain itu, pendidik juga harus memahami dan mengenali diri mereka sendiri. Hal ini melibatkan refleksi yang mendalam tentang nilai-nilai, keyakinan, kekuatan, dan kelemahan pribadi yang mempengaruhi pendekatan dalam mengajar serta mempengaruhi dalam berinteraksi dengan murid. Dengan memahami diri mereka sendiri sebagai pendidik, mereka dapat lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, serta membangun lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung. Mendidik dan mengajar merupakan konsep yang saling terkait dalam menciptakan pengalaman belajar. Mengajar fokus pada penyampaian pengetahuan dan keterampilan, sementara mendidik melampaui hanya memberikan informasi, melibatkan pembentukan karakter, nilai-nilai, sikap, dan kepribadian. Mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh adalah komitmen untuk memberikan dukungan yang lebih dari sekedar instruksi akademis. Ini melibatkan memperhatikan kebutuhan emosional, sosial, dan psikologis, serta membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Teman-teman, selain itu, pendidikan juga harus mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan bagi murid. Ini mencakup menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung,
serta memberikan keterampilan sosial, emosional, dan psikologis kepada murid agar mereka dapat mengelola stres, mengatasi tantangan, dan membangun hubungan yang sehat antara orang lain. Terakhir, penting bagi murid untuk mengembangkan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, kemampuan komunikasi, kolaboratif, adaptabilitas, literasi digital, kemandirian, pemecahan masalah, berpikir kewirausahaan, serta memiliki literasi global, kebinekaan global. Dengan mengembangkan kompetensi-kompetensi ini, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam di masa depan, serta menjadi pemimpin yang berdaya dan berpengaruh dalam masyarakat global yang terus berkembang. Teman-teman, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Mari kita bersama-sama membangun pendidikan yang memberdayakan dan membebaskan bagi semua individu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam Suluh Diskusi.